epilepsi lagi, depresi maksud saya. Ya, sebentar saya. Oke, terlihat slide-nya? Terlihat ya? Oke, hari ini kita akan masuk ke materi terakhir terkait dengan depresi, dan ini merupakan penyakit sistem saraf yang terakhir, ya. Terkait dengan penyakit sistem saraf, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya di 2 materi sebelumnya, di mana di pertemuan pertama kita mempelajari terkait dengan nyeri pada penyakit sistem saraf, ya, karena kita tahu bahwa kontrol nyeri ini itu berada pada sistem saraf. Kemudian pertemuan yang kemarin kita juga sudah mempelajari terkait dengan materi apa? Kemarin kita masuk epilepsi ya, di mana dalam hal ini yang berkaitan dengan bagian motorik. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu penyakit juga di sistem saraf, di mana dalam penyakit ini digolongkan ke dalam mood disorder atau bisa yang bisa mengarah sampai ke psikiatrik atau kejiwaan, ya, mental illness. Oke, tapi fokus utama kita adalah kepada mood disorder, ya. Oke, baik, kita lanjut. Bentar. Materi yang kita pelajari berkaitan dengan ini adalah terkait dengan pengertian, kemudian juga epidemiologi, ya, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, algoritma pengobatan. Oke, nah ini berkaitan dengan depresi. Oke, kalau kita berbicara terkait depresi, mungkin kalian sudah pernah mendengarkan istilah dari depresi ini sendiri. Sebenarnya kalau kalian mendengar kata depresi, maka yang terbayangkan terlebih dahulu terkait dengan depresi ini, gejalanya seperti apa sih yang kalian ketahui? Coba satu orang, depresi yang kalian ketahui itu seperti apa sih? Coba, oke, Adian silakan. Gelisah dan tidak tenang gitu, Pak. Oke, salah satu gejala yang dianggap Adian depresi ini adalah gelisah dan tidak tenang. Ada yang lain? Kira-kira tahu nggak ini depresi ini gejala yang terlihat seperti apa sih? Silakan Hanifa. Oke, baik, bagus. Perubahan mood yang dimaksud tadi itu adalah perubahan kepada rasa sedih yang mendalam ya. Oke, coba Putri Aulia Ramadhani. Baik Pak, sebenarnya nggak jauh beda dengan Hanifa. Jadi dia kalau yang depresi itu biasanya kayak mudah marah atau sensitif gitu Pak. Oke, mudah marah atau sensitif. Oke, terima kasih. Baik, kalau digambarkan tadi dari ketiga teman kalian, ya, ada Adian, Hanifa, dan juga Putri, semuanya itu adalah mengarah kepada depresi. Semuanya gejala tersebut adalah mengarah kepada depresi. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah depresi hanya orientasinya kepada perasaan sedih, mendalam, dan semacamnya? Dan apakah depresi ini masuk ke dalam simptom saja atau perubahan mood saja, atau dikategorikan sebagai suatu penyakit? Nah, hari ini kita akan lebih mengkaji lebih jauh terkait dengan penyakit depresi ini. Oke, dan bagaimana pengobatan terkait dengan depresi dan kedudukan depresi dalam sistem penyakit di fisiologi tubuh kita. Ya, oke. Tadi sudah dikatakan teman kalian ada merasa sedih, perubahan, gelisah, mood dan semacamnya. Nah, sebenarnya apa sebenarnya depresi itu? Depresi adalah merupakan gangguan psikiatrik, ya. Jadi merupakan gangguan psikiatrik yang menonjolkan mood, ya, yang menonjolkan mood sebagai masalahnya dengan berbagai gambaran klinis, yakni gangguan episode depresif, gangguan distimik, gangguan depresi mayor, gangguan depresi unipolar, dan gangguan bipolar, ya. Jadi kalau kita lihat tahap dari depresi itu sendiri, depresi itu ada beberapa jenis, oke? Ada beberapa jenis. Nah, diawali dari gangguan depresi, episode depresif. Jadi maksudnya episode depresif ini dia merasakan mood yang menurun, oke? Merasakan kesedihan yang mendalam itu dalam periode yang sering muncul, oke? Episodik dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian juga ada gangguan distimik. Ini merupakan juga salah satu gangguan psikiatrik yang dialami oleh pasien depresif. Ada juga bisa sampai ke tahap gangguan depresi mayor, jadi dengan tingkat yang lebih tinggi, atau depresi unipolar, satu sisi saja ya. Jadi kalau dia sedih, sedih saja. Dan bisa juga sampai ke bipolar. Dia sedih, tapi dalam satu momen dia juga bisa mengalami bahagia yang terlalu berlebih. Oke? Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian kata dari depresif.
Kata depresif ini kan berasal dari kata depress ya. Depress ini kalau dalam bahasa medik itu adalah penekanan, penurunan. Oke? Penekanan atau penurunan. Oke, mohon maaf. Nah, depresi ini kan berasal dari kata depresi ya, atau penurunan. Nah, tadi dikatakan teman kalian bahwa, oh depresi ini ditandai dengan kata sedih, murung, dan semacamnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah tadi, kita lihat dari katanya itu adalah depres, okay? Penurunan atau penekanan. Mood kita, mood manusia, kalau kita mengkategorikan dalam bentuk posisi tadi, normal itu adalah kondisi di mana saat ini kita belajar, tidak tidak ada masalah, bisa berkonsentrasi dengan baik. Itu adalah mood yang normal. Oke, kemudian juga ada yang dinamakan mood yang menurun atau biasa kita katakan depresi atau depresi kalau dalam bentuk penyakit. Oke, mood menurun ini ditandai dengan kesedihan yang sangat mendalam. Oke, kesedihan, murung, sedih dan semacamnya, menjauhi diri, tidak selera dan semacamnya. Itu adalah depresi, menurunkan mood kita. Mood kita akan ditekan sampai ke tahap paling bawah. Oke, kemudian juga ada yang euforia yang terlalu berlebih. Dan itu adalah moodnya kita yang diangkat terlalu tinggi. Mood kita diangkat terlalu tinggi sehingga kita terlalu bahagia, terlalu senang, ketawa-ketawa sendiri, itu adalah euforia yang diangkat terlalu tinggi. Nah, ketiga itu pada dasarnya sering sekali terjadi pada umat manusia, ya. Normalnya kita itu sering terjadi dalam hidup kita. Naik turunnya itu sering terjadi, ya kan? Hari ini sekarang kita tertawa, sebentar kalau seandainya saya tanya terus nggak bisa jawab, terus saya marahin, pasti sedih, ya. Terus tiba-tiba saya memuji lagi, mengangkat lagi kalian bahwa oh bagus macamnya, bisa bahagia lagi. Itu bisa terjadi fluktuatif. Ya kan? Mood kita bisa fluktuatif. Tetapi ketika seseorang dikatakan sebagai mengalami depresi, maka kondisi ini sudah berkaitan dengan kondisi medik. Bukan lagi kepada kondisi sosial yang mempengaruhi mood kita, tetapi lebih kepada kondisi fisiologis tubuh kita yang mempengaruhi mood kita. Maksudnya apa? Kalau kita berbicara sosial, tadi ketika lingkungan kita lagi senang-senang ya maka kita ikut bahagia. Ketika lingkungan mendepres kita untuk sedih maka kita akan sedih. Tetapi kalau dia berkaitan dengan depresi, faktornya itu adalah kepada fisiologis tubuh. Jadi seandainya tubuh kita dalam keadaan tertekan, dalam hal ini adalah neurotransmitter di tubuh kita tertekan, maka yang muncul adalah kesedihan. Kita tidak akan bisa melawan kalau itu terjadi serangan tadi. Karena ini adalah faktor fisiologis. Ya, faktor fisiologis. Oke. Nah, ini nanti akan kita lebih kaji lagi. Apakah depresi ini masuk ke dalam gangguan saja, simptomatis saja, atau ternyata dia masuk ke dalam satu penyakit? Karena sering sekali kita melihat di masyarakat, depresi ini dianggap sebagai suatu hal yang sepele bagi orang lain. Bukan bagi diri sendiri, tapi bagi orang lain. Kenapa? Karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Nanti kita akan coba lihat. Ya. Oke. Ini data epidemiologinya. Dari data epidemiologi pada tahun 2020, ya, pada tahun 2020, penyakit depresi diperkirakan akan menjadi ranking kedua sebagai penyebab disabilitas. Ini adalah merupakan suatu data yang diperoleh pada tahun 2018, di mana dia memprediksi, data tersebut memprediksi 2020 penyakit depresi akan menjadi ranking kedua sebagai penyebab disabilitas. Dan data pada tahun 2022 ke atas, ketika sudah masuk pandemi COVID, sudah melewati masa pandemi COVID, depresi ini menjadi salah satu penyakit tertinggi, penyakit disabilitas yang tertinggi. Kenapa menjadi penyakit disabilitas yang tertinggi? Mohon maaf, sebentar. Oke, mohon maaf, saya mengalami hipersekresi di ini ya, di bagian trakea. Oke, mohon maaf, kita lanjut. Nah, pada tahun 2020, itu diasumsikan menjadi salah satu penyakit tertinggi kedua. Pada zaman pandemi COVID, penyakit ini menjadi salah satu penyakit yang sangat diperhatikan. Kenapa? Karena kita lihat kemarin pada zaman COVID kemarin, di mana faktor-faktor di lingkungan kita itu berubah menjadi drastis,
semua orang terkena imbas terkait dengan bagaimana pandemi COVID itu terjadi, di mana dalam pandemi COVID kemarin, yang terpengaruh ini bukan hanya masalah kesehatan, masalah ekonomi, keuangan, hubungan, dan semacamnya itu terpengaruh karena masalah COVID kemarin. Sehingga angka depresi ini menjadi salah satu penyakit yang cukup tinggi. Nah, depresi itu menjadi salah satu gangguan yang sebenarnya perlu diperhatikan khusus. Kenapa? Karena melihat zaman sekarang, orang-orang selalu menganggap bahwa depresi ini menjadi sesuatu yang biasa, oke? Karena tidak adanya kepedulian seseorang terhadap depresi yang dialami seseorang lain, oke? Padahal sebenarnya penyakit ini itu kedudukannya sama seperti penyakit-penyakit lain yang ada di tubuh. Oke, kita sering sekali melihat di sosial media di mana seseorang merasakan mengeluhkan mengalami depresi dan semacamnya, tetapi yang dialami oleh orang-orang yang melihat tersebut bukannya mengalami empati tadi, tapi malah menghujat, ya, atau malah menyerang balik terhadap orang-orang tersebut. Oke, kita bisa lihat saya mengatakan bahwa banyak orang-orang di sosial media mencari simpati dengan cara membuat seolah-olah dia mengalami penyakit. It's okay. Itu memang salah satu ibaratnya saya katakan bahwa opini yang terdapat di dalam sosial media. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan di masyarakat, ketika kita melihat seseorang mengalami depresi, maka kita sebagai orang yang awam ini, misalkan kalau kita bicara terkait orang awam, tidak bisa langsung menjudge orang yang mengalami depresi tersebut. Tapi depresi ini selalu meningkat. Kenapa selalu meningkat terkait dengan depresi? Karena orang-orang yang mengalami depresi selalu disepelekan. Dalam tanda kutip adalah disepelekan oleh lingkungan. Itu ada dua faktor. Faktor pertama adalah karena faktor ketidaktahuan seseorang terhadap penyakit depresi itu. Faktor kedua adalah kurangnya empati seseorang terhadap apa yang dialami orang. Mengapa tadi saya katakan bahwa penyakit ini menjadi salah satu penyakit yang berbahaya di masa depan? Sekarang sudah tinggi, depan itu semakin tinggi lagi. Karena orang-orang menyepelekan terkait dengan bagaimana depresi ini terjadi. Padahal sebenarnya, ya, depresi itu secara kedudukan penyakit itu sama seperti penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, stroke, paru-paru. Kenapa orang-orang tidak menempatkan depresi itu seperti penyakit lain? Ketika orang lain melihat orang serangan jantung atau stroke, orang merasa empati. Wah, kasihan ya mengalami serangan jantung. Wah, kasihan ya ginjalnya merusak nih, sampai dia harus cuci darah dan semacamnya. Kenapa ketika seseorang mengalami atau terdiagnos mengalami depresi, orang-orang tidak memiliki empati itu? Padahal sebenarnya depresi itu penyakit juga yang mematikan. Karena salah satu manifestasi atau prognosis terburuk dari depresi itu adalah pasien bisa sampai bunuh diri. Ya, ini bisa sampai bunuh diri. Ketika kita lihat itu di sosial media, orang-orang berkata seperti ini. Ini ada kasus kemarin ya. Ada kasus di Sulawesi tahun 2022 pada saat pandemi COVID terjadi. Seorang ibu, mungkin kalian sudah mendengar berita itu, seorang ibu itu bunuh diri. Ini di Sulawesi Selatan, di mana dia bunuh diri dengan cara membawa dua anaknya juga dibunuh. Di mana dalam satu keluarga itu ada ibu, ada suaminya. Aduh, dinyangkut lagi. Oke, ada kepala keluarganya, kemudian ada anak yang dewasa, anak remaja, ya. Jadi kasus itu tahun 2022 kemarin, di mana seorang ibu ini, ya, dia mengalami depresi, tapi depresi yang tidak terdiagnos karena dia tidak tahu tentang bahwa dia mengalami depresi. Ya, orang-orang kadang tidak tahu bahwa dia mengalami depresi karena mungkin lingkungan juga tidak mendukung bahwa dia orang-orang tidak support bahwa oh ini gejala-gejala depresi sehingga harus terapi. Nah, itu lingkungan kemarin tidak mendukung. Apa yang terjadi pada ibu ini? Jadi pada saat itu kondisi keluarganya sangat mengalami posisi yang bawah lah dalam segi perekonomian. Di mana pada masa pandemi COVID kemarin, keluarga tersebut itu punya utang yang cukup banyak. Jadi si keluarga ini punya utang yang cukup banyak dan saat itu posisi mereka sedang dikejar-kejar penagih utang. Ya. Kemudian posisinya juga kedua anaknya yang masih kecil, 5 tahun ke bawah, itu dua-duanya sering sakit. Karena masalah yang dihadapi oleh ibu ini sangat tinggi, dia tidak mampu untuk bisa mengcover terkait dengan masalah yang dihadapi di kehidupan. Pada saat itu, maka dia memutuskan untuk bunuh diri. Caranya dia bunuh diri yang kemarin sangat memprihatinkan adalah dia minum racun, tapi sebelum dia minum racun, kedua anaknya ini diberikan racun dulu. Racunnya itu racun serangga. Ya, diberikan racun serangga kedua anak ini, kemudian dia tungguin anaknya meninggal di situ, kemudian dia juga minum racun. Dia memastikan anaknya meninggal dulu. Kemudian dia minum racun juga, kemudian dia membuat voice note di WhatsApp, dan itu tersebar di masyarakat, dan itu muncul di berita kemarin.
Kata-kata yang dia sampaikan adalah kepada suaminya, titipan kepada suaminya, mohon maaf, dia bilang itu, saya sudah tidak sanggup menghadapi ini masalah rumah ini, masalah hutang. Saya sudah tidak sanggup, saya sudah kehabisan pikiran lagi, dan saya sudah tertekan, saya sudah malu dan semacam-semacamnya. Saya tidak bisa lagi hidup karena masalah ini. Nah, jadi saya bawa anakmu, kata ibu itu ya, saya bawa kedua anakmu duluan, biar kamu tidak perlu merepot, ya. Dan saya minta tolong, saya titip anaknya yang paling dewasa untuk dijaga. Itu dia sampaikan ke suaminya melalui voice note. Terus kata ibu itu, dia berbicara itu pada saat dia sudah minum racun dan dia sudah mulai masuk ke posisi sudah keracunan, dan ya kalau dalam Islam kita mengatakan sudah mau masuk sakaratul maut lah, ya. Karena dia katakan begini, ibu itu, ini saya sudah gelap nih, pandanganku sudah mulai gelap nih, tolong titip anakku gitu-gitu. Dan akhirnya dia bunuh diri, meninggal. Satu ibu dan dua anak meninggal pada saat itu. Saya kalau tidak salah itu di sekitar bulan Oktober, November, Desember, antara 3 bulan, akhir dari tahun kemarin. Ya, itu heboh kemarin. Nah, apa yang terjadi pada kasus ini? Ketika itu disebar di sosial media, yang memprihatinkan adalah orang-orang yang menanggapi terkait kasus tersebut. Orang-orang yang tidak punya empati dan tidak punya pengetahuan, serasa paling ingin tahu dan serasa paling bisa menghujat, karena mungkin merasa bahwa dia setara dengan Tuhan, ya, sehingga menjustifikasi kepada kasus ini. Apa yang dikatakan orang itu? Allah, ibu ini lemah, imannya kuat, imannya lemah, sampai dia harus bunuh diri. Dia seharusnya tahu bahwa bunuh diri itu dilarang dalam agama. Dia tidak mampu, dia tidak bisa mengalami masalah. Harusnya dia tahu bahwa orang-orang di sana banyak masalah lagi. Kenapa dia harus bunuh diri? Tidak ada pembenaran terhadap apa yang dilakukan terhadap ibu itu, bla bla bla. Itu yang disampaikan orang-orang di sosial media. Kalau itu orang awam, mungkin kita masih mengerti. Tapi kita juga prihatin terhadap orang itu. Tapi kalau kita sebagai orang medis, pada saat saya membaca berita itu, saya prihatin terhadap ibu ini. Kenapa? Karena pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Kenapa? Karena posisi sarafnya itu sudah tidak memungkinkan untuk berpikir positif. Dan secara medis, yang saya khawatir, yang saya prihatinnya adalah, ini sama seperti serangan jantung, sama seperti stroke, sama seperti ketika kita mengalami anafilaktik, ketika reaksi alergi anafilaktik, yang kejadian meninggal bisa tiba-tiba. Sama seperti itu posisinya. Kalau kita melihat kedudukan bahwa ibu ini memang sudah terdiagnos diabetes. Kenapa? Karena pada saat seorang ibu ini mengalami pikiran tadi, orang mengatakan gini, kenapa dia tidak imannya lemah, bla bla semacamnya. No. Ketika orang sudah mengalami serangan depresi, mau siapapun yang membicarakan dia, mau siapapun yang mensupport dia, bahkan yang turun di situ artis sekaya apapun, atau bahkan mungkin ya, bahasa kasarannya ya, mau malaikat turun dalam bahasa kasarnya di sini memberikan dia khotbah semacam itu, secara medis nggak akan berpengaruh. Secara medis. Kenapa? Ketika seseorang mengalami depresi, kalau kita mengatakan bahwa ini rentang bagaimana seseorang berpikir, ya, di mana dari titik 0 sampai titik 1, kita 10, kita permisalkan ya. Di mana titik 1 ini misalkan titik kebahagiaan orang, kalau melihat orang yang cakep semacamnya dia bahagia. Kemudian kalau dia melihat artis Korea dia bahagia, kalau dia mendapat rezeki dia bahagia, kalau dia mendapatkan coklat dia bahagia. Misalkan. Ini bagian-bagian sedihnya. Kalau dia melihat kucing ditabrak dia menangis, kalau dia melihat orang berantem dia menangis atau sedih. Ibaratnya seperti itu, rentang pikiran kita ya. Nah, pada saat orang depresi, pada saat seseorang mengalami depresi, rentang pikirannya itu menjadi sangat sempit, yang berada pada titik ini misalkan. Di mana titik ini adalah titik kesedihan dia yang paling mendalam, yang itu selalu dipacu oleh sistem saraf. Sehingga mau kita bujuk dengan apapun yang dia sukai, apapun yang dia senangi, apapun yang dia membuat dia bahagia, itu tidak akan mempan sama sekali. Kenapa? Karena pada posisi pikirannya itu hanya pada satu titik, dan itu dipengaruhi oleh faktor fisiologis. Siapa yang berpengaruh itu adalah adanya penurunan neurotransmitter. Nanti kita akan bahas neurotransmitter. Ini bisa dijawab secara medik. Jadi dalam artian medik, ketika seseorang mengalami depresi, tidak akan bisa diselamatkan hanya kata-kata. Apa yang bisa kita lakukan? Cara satu-satunya untuk menolong orang tersebut adalah dengan memberikan terapi. Kenapa? Karena pada kasus ini, ya, yang terpengaruh adalah salah satu titik di dalam sistem sarafnya, di mana itu dipengaruhi oleh penurunan neurotransmitter. Dan neurotransmitter itu fisiologis, tidak bisa hanya dikata-katain saja kemudian naik. No. Tapi harus dipacu ataupun dihambat dengan penggunaan obat-obatan. Nah, yang saya prihatin adalah ibu ini, sebelum dia mengambil keputusan untuk bunuh diri,
Dalam kasus depresi itu tidak terjadi tiba-tiba. Dalam artian tidak langsung depresi hari itu ya. Itu terakumulasi, ada episodik dulu, di mana dia sudah mengalami beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya, sudah memperlihatkan gejala-gejala depresi, kemudian sampai pada satu titik di mana dia akan menurun. Karena dalam konteks depresi, ketika kita berbicara dalam siklus neurotransmitternya misalkan normalnya di sini dan dia masih dalam keadaan normal-normal saja, ketika orang depresi itu mengalami penurunan, decrease, turun, dan turun terus. Sampai pada titik minimal yang bisa ditolerir oleh otak, sehingga dia akan mengambil satu pilihan terakhir, yaitu adalah bunuh diri. Bunuh diri itu adalah prognosis. Secara medik itu adalah prognosis terburuk dari depresi. Bukan karena imannya yang lemah, bukan karena pikirannya sempit, no. Itu adalah serangan depresi secara medik. Sehingga dalam istilah medis dalam kejiwaan, depresi itu salah satu prognosis terburuknya itu adalah bunuh diri. Itu terlist di dalam ilmu kesehatan. Nah, sehingga kita sebagai orang medik, ketika melihat seseorang nanti pasien kita mengalami depresi, ketika kemudian dia mengeluh bahwa, aduh saya ingin bunuh diri, jangan menganggap itu hal sepele. No. Orang mengalami depresi ketika sudah keluar kata-kata seperti itu, tinggal menunggu waktu saja dia akan bunuh diri. Maka apa yang perlu kita lakukan? Segera support. Nah, ini yang terjadi kemarin pada saat masa pandemi COVID kemarin. Mengapa kejadian ini selalu meningkat? Banyak ya kasus ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Lebih banyak. Satu, memang tekanan dari lingkungan. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Ya. Problema terkait perekonomian, pekerjaan, hubungan rumah tangga, hubungan ya apapun itu. Oke. Lingkungan yang kurang aware. Ya, kita tidak bisa juga menjustifikasi masyarakat yang kurang rasa empati. Pada masa pandemi COVID, hitung berapa banyak interaksi yang bisa dilakukan orang-orang. Sangat sedikit yang bisa dilakukan. Bahkan kalian kuliah kemarin, saya yakin dari satu dalam kalian ini paling belum mengenal kepribadian masing-masing. Oke? Karena hanya bertemu secara online. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah adanya kurang empati antara sesama masyarakat. Oke? Nah, sebenarnya kurangnya empati masyarakat ini, ketika kita berbicara depresi tadi, yang menjadi masalah adalah adanya lingkungan yang tidak mensupport tadi. Terkadang lingkungan orang-orang yang mengalami depresi ada dua, tadi yang saya katakan. Orang-orang yang tidak punya empati atau orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Orang-orang yang tidak punya empati ketika melihat orang mengalami depresi di masyarakat ini, itu ditekan, semakin ditekan. Menganggap bahwa, lebay, kayak gitu doang mah. Oke, itu pertama. Sedangkan orang-orang yang kemudian tidak punya pengetahuan, sebaiknya memilih untuk diam. Daripada harus menjudge kembali orang-orang yang mengalami depresi tadi. Kenapa? Karena itu adalah merupakan suatu penyakit. Sangat tidak adilnya suatu masyarakat menyepelekan suatu penyakit depresi, padahal sebenarnya kalau dari segi kedudukan penyakit itu sama seperti penyakit-penyakit lain. Paham maksud saya? Nah, ini adalah yang kalian akan bangun nanti sebagai seorang tenaga medis. Ketika kalian menemukan suatu pasien dan menemukan gejala-gejala ada psikiatris yang muncul dari pasien itu, jangan menyepelekan itu. Penyakit diabetes butuh waktu lama untuk bisa meninggal, bahkan bisa sampai belasan tahun. Penyakit jantung bisa sampai survival rate-nya itu bisa sampai 10 tahun. Depresi, dalam hitungan hari orang itu bisa mati karena bunuh diri. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa sangat wajar sekali jika dikatakan bahwa penyakit ini menjadi semakin tinggi, dan semakin tinggi. Paham sampai sini? Oke ya, kita lanjut. Kemudian, prevalensi depresi pada penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun, dan yang paling tinggi adalah pada usia 75 tahun. Pada usia lebih dari 15 tahun, ini sudah mulai tinggi nih angka depresi. Kenapa? Karena pada usia 15 tahun, terkesan makhluk hidup itu kan, kalau kita berbicara manusia sudah mulai menuju ke dewasa ya, remaja menuju ke dewasa. Di mana dia sudah mendapatkan masalah-masalah kehidupan yang sudah bisa dialami lah. Ketika kita berbicara masih anak-anak, ya tidak ada istilah, bukan tidak ada istilah depresi ya. Kalau anak-anak kan masih bisa dikontrol terkait dengan pikirannya. Trigger dia untuk membuat sedih, senang dan semacamnya itu masih bisa. Karena kenapa? Karena dari segi pola pikirnya, dari segi bagaimana sistem sarafnya itu belum terbentuk secara baik. Oke? Sedangkan kalau sudah 15 tahun ke atas itu sudah semakin tinggi. Oke?
Apalagi kalau dia usianya lebih dari 75 tahun karena sudah mengalami penurunan fungsi degeneratif. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari kejadian, perempuan itu lebih rentan terhadap depresi dibandingkan pria. Ya. Kenapa perempuan lebih rentan terhadap depresi? Karena satu, ini pengaruh hormonal. Wanita-wanita pasti sudah tahu ketika sudah mau memasuki masa menstruasi, hormon akan semakin menurun. Dan itu akan mempengaruhi mood. Pernah lihat kan perempuan kalau mau PMS? Kalau PMS, senggol bacok, ya kan? Itu bukan karena bahwa, oh perempuan ini kalau lebay ketika PMS senggol bacok. No, itu fisiologis. Ya enggak? Kalian pasti sesama wanita merasa bahwa kalau kami PMS, itu kami marah bukan karena kami mau, tapi memang bawaannya pengen marah. Iya enggak? Mau melawan bagaimanapun, kami mau bahagia pada saat PMS-nya susah, baunya marah, dan semacamnya. Sensitif, peka, gitu kan? Karena itu adalah pengaruh hormonal yang akan mempengaruhi terkait dengan mekanisme neurotransmitter. Lagi enak-enak. Cek 1, 2, 3, terputus, mohon maaf ya. Internet lagi. Slide-nya masih terlihat? Masih ya? Masih, Pak. Oke, kita lanjut dulu ya. Bentar. Nah, karena ini pengaruh hormonal. Pada saat wanita ini estrogen progesteronnya menurun, itu mengakibatkan adanya pengaruh terhadap keseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter kebahagiaan di tubuh kita, di otak kita. Kayak itu mengalami gangguan. Oke, sehingga wanita pada saat dia mengalami menstruasi atau masa-masa hormonalnya muncul, dia akan mengalami perubahan mood yang sangat fluktuatif. Oke, sehingga itu bisa menyebabkan cenderung terhadap depresi. Itu pertama. Yang kedua, menyebabkan apa adalah faktor kebiasaan habit dari seorang wanita. Ya, kalau kita lihat, apalagi di pandemi COVID kemarin ya, wanita ini lebih cenderung meningkat terkait dengan angka kejadian COVID-nya. Ini bisa dilihat juga ya, meningkat ini 75 sampai 4,7. Oke, wanita bahkan 5:2 nih, wanita dan pria. Kenapa? Karena tipikal wanita ini sendiri adalah ketika dia mengalami masalah, oke, masalah yang dialami itu akan dipendam. Oke, dipendam. Dan untuk menghilangkan masalah tadi, dia butuh seseorang untuk dia menceritakan masalah. Dan ketika dia menceritakan masalahnya, dia butuh satu, respon positif, atau kedua, setidaknya kamu mendengarkan. Maka dengan itu, dia akan bisa mengeluarkan stress release, dia akan merilis stresnya. Oke, ini in general ya, kita tidak mengatakan in personal, tapi in general. Oke, sehingga emosinya itu bisa terlepaskan. Sedangkan kalau tipikal laki-laki tidak. Ketika dia punya masalah, dia tidak mau ditanyakan. Udah biasa saya selesaikan sendiri. Bahkan dia bisa manipulatif dengan cara mencari hal-hal yang dia bisa bikin hobi, main game, atau main berolahraga, atau kemanapun nongkrong sama teman-teman, maka ia akan bisa menghilangkan atau mengalihkan pikirannya terhadap stresnya tadi. Lebih memungkinkan untuk merilis stresnya. Sedangkan kalau wanita membutuhkan suatu wahana atau wadah untuk dia merilis terkait stresnya. Itu mengapa pada pandemi COVID kemarin, wanita ini paling tinggi peningkatan angka COVID-nya. Kenapa? Karena semuanya online. Mau merilis ke siapa? Rilis ke sosial media malah dihujat. Iya enggak? Lihat nggak kemarin kasus-kasus sering? Kalau kalian lihat orang-orang mengalami itu sering dihujat kan? Oke, mungkin kita bisa mengatakan gini, tapi Pak, masalahnya di beberapa sosial media itu, orang-orang suka mengambil beralibi bahwa, oh saya mengalami mental health, bla 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 semacam. Iya kan? Untuk mencari simpati, untuk mencari viewer atas apapun itu. Nah, tapi kalau kita berpikir secara medis, ya udah, biarkan saja. Toh tidak merugikan, satu. Karena kenapa? Kita tidak tahu benar tidak dia mengalami mental illness atau tidak. Ya. Karena kalau betul dia mengalami mental illness dan pada saat itu kita menekan dia, ada kemungkinan bahwa pasien itu akan bisa sampai ke prognosis yang paling buruk, yaitu adalah bunuh diri. Mungkin kita mengatakan, ya udah urusan dia yang lemah imannya, bla bla semacam. Artinya adalah kurang empati dari manusia itu sendiri. Apa bedanya kita sebagai pembunuh langsung? Sebenarnya sama saja kan sifatnya. Cuma berbedanya adalah, ini tidak tersentuh secara langsung. Oke? Nah itu jadi yang perlu kita katakan di sini bahwa ketika kita mengetahui terkait dengan prinsip kejiwaan seseorang, maka kita harus bisa lebih aware terkait dengan bagaimana proses kejiwaan itu yang terjadi di dalam tubuh kita. Ini bukan adalah suatu hal yang mudah dikendalikan. No. Ini adalah gangguan dari fisiologis tadi. Oke, dan kembali kepada korelasi wanita tadi, ke habit bagaimana wanita itu berinteraksi dan semacamnya mengakibatkan wanita cenderung lebih banyak mengalami depresi dibandingkan pada pria. Paham?
Paham ya? Oke. Kemudian, diperkirakan 8-18% pasien depresi memiliki keluarga dekat yang memiliki sejarah depresi. Jadi depresi itu menjadi suatu penyakit yang sebenarnya dia bisa dalam tanda kutip menular. Menular yang dimaksud bukan karena sentuhan atau apa ya. Gini, kalian pernah menonton video-video misalkan di Instagram, YouTube atau apapun itu, di TikTok misalkan, melihat orang yang ketawa-ketawa di dalam video itu. Dia ketawa saja, biasanya kita bisa tertrigger untuk ikut ketawa juga. At least senyum. Padahal kita tidak tahu apa yang diketahui, tapi kita ikut tertawa. Pernah seperti itu? Pernah kan? Pernah nggak kalian menonton film, di mana film itu sedih, kemudian kalian menangis, padahal bukan kalian yang disakitin di situ. Pernah nggak? Oh, perempuan langsung ngambilnya kencang. Ya kan? Bahkan hobi kami menonton yang seperti itu, Pak. Semakin sedih filmnya semakin bagus. Karena kami ingin merasa disakiti, karena posisi pada saat itu tidak ada yang menyakiti kami. Iya nggak? Jadi biar semakin berarti melatih mental kami. Ketika kami belum punya siapa-siapa menyakiti kami, setidaknya kami menyakiti diri sendiri, melakukan berfantasi bahwa kami seperti disakiti. Ya nggak? Nah, wajar ya. Oke, tidak semua ya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat ya karena itu adalah fisiologi psikis kita ya. Itu adalah bagian dari psikis. Ketika kita melihat suatu hal yang indah, bahagia macam kita akan ikut terangkat bahagia juga. Neurotransmitter kita yang terdapat di bagian otak yang bagian kebahagiaan, bagian otak yang mengatur tentang kebahagiaan kita itu akan terpacu melihat suatu hal yang indah dan bahagia. Sebaliknya, ketika kita melihat sesuatu yang sedih, maka bagian otak kita yang mengatur kebahagiaan itu akan tertekan, sehingga kita akan sedih. Okay. Nah, maksud dari pertanyaan ini kenyataan itu adalah seperti tadi. Ketika salah satu anggota keluarga tersebut mengalami depresi itu kan bagaimana sih posisinya? Murung, sedih, tidak bisa diajak interaksi, tidak mau diajak komunikasi, tiap hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan orang sekeliling yang harus mengurus. Maka ada kemungkinan bahwa orang sekelilingnya karena melihat keluarganya selalu sedih seperti itu, maka dia akan trigger juga untuk ikut mengalami kesedihan tadi. Ya. Nah, maka ini dikatakan memiliki suatu keluarga dekat dan memiliki sejarah depresi. Itu secara sosial. Ya, ketika ada salah satu anggota keluarga, maka itu bisa men-trigger kita ikut untuk mengalami kesedihan dia, sehingga memacu depresi. Yang kedua adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik adalah ketika seseorang pernah mengalami depresi atau anggota keluarga yang mengalami depresi, misalkan kakek, nenek, orang tua gitu, dan depresi itu diakibatkan karena kelainan struktur otak. Saya ulang, dan depresi itu terjadi karena kelainan struktur otak yang mempengaruhi neurotransmitter. Oke, maka itu kan genetik dari struktur otak itu kan, atau gangguan struktur otak kan pasti lain. Nah, itu bisa menurun kepada anak cucu. Oke, tapi itu jarang, ya. Tapi bisa, jarang banget tidak bisa, tapi bisa. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, ini usianya. Nah, ini juga kalau kita lihat siapa yang paling banyak mengalami depresi tadi. Oke, without health insurance biasanya orang-orang yang tidak punya insuransi kesehatan itu lebih mudah depresi. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan itu lebih mudah depresi. Orang-orang yang punya masalah pernikahan itu juga depresi. Atau orang-orang yang best on pendidikan yang lain itu lebih mudah depresi. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya. Apa yang menjadi faktor resiko dari depresi? Yang pertama adalah genetik. Tadi sudah saya sampaikan, ya, terkait dengan genetik. Ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang di atas itu pernah depresi karena gangguan atau kelainan struktur otak, maka ada kemungkinan anak cucunya juga punya kelainan struktur otak karena itu sifatnya genetik, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Nah, ini kepribadian juga bisa mempengaruhi. Biasanya orang-orang yang mengalami depresi adalah orang-orang yang bersifat melankolis. Orang-orang yang sedih, bawaannya sedih tiap hari. Dia lihat kucing salto aja dia sedih. Dia lihat mungkin misalkan tikus gigit kucing aja dia sedih. Ya, dia melihat orang berantem aja dia yang merasa sedih. Ada kan tipikal orang kayak gitu. Nah, itu bisa cenderung untuk kebanyakan sedih. Itu cenderung untuk bisa mengalami depresi. Ya. Nah, ada juga orang-orang yang tipikalnya misalkan cuek kayak mau ada masalah itu dia berdoa, mau ada masalah apapun dia tidak terlalu peduli. Ada kan kayak gitu.
biasanya kalau di perkuliahan ciri khas orang kayak gitu misalnya ada tugas deadline, dikumpulnya besok pagi, dia nyantai-nyantai aja, ditanya gimana tugasmu, dan nanti aja. Nah itu biasanya gitu cuek, ya, nothing tulus. Nah biasanya secara mental juga lebih kuat, ya. Tidak pembenaran juga terhadap pendapatnya, tapi ibaratnya adalah secara mentalnya dia kuat, ya. Mau masalah ya jadi slow, ya. Tetapi ada beberapa orang-orang yang tipikalnya memang lebih lebih melankolis. Anak-anak orang-orang introvert sama extrovert juga bisa berpengaruh. Orang-orang yang mungkin lebih suka hidup sendiri, kemudian mendapatkan masalah, tidak tahu harus bisa rilis kemana stresnya, maka itu bisa cenderung mengalami depresi. Ya, dibandingkan orang introvert yang lebih umum, yang lebih terbuka, kalau ada masalah dia bisa cerita ke orang lain, sehingga orang lain bisa memberikan empati terhadap masalahnya, maka itu akan memungkinkan untuk mencegah terjadinya depresi. Ya, jangan dipikir bahwa depresi itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Depresi itu bisa membayangi kita semua. Dan pergeseran terhadap depresi itu bahkan sekarang sudah mulai pada anak-anak muda. Bahkan usia muda itu sudah mulai mengalami peningkatan depresi di situ. Ya, kenapa? Karena tadi di zaman itu semua anak ini kan semakin muda. Tidak ada istilahnya proses pembelajaran dalam itu. Misalkan, kalau masalah itu skopnya itu ruang lingkupnya kecil, di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah. Kalau pada masalah ini cuma di kampus. Nah, tetapi ya sekarang, di mana semua anak remaja itu sudah bisa memiliki lingkungan yang sangat luas, yang bahkan dia belum mengetahui tentang karakter orang-orang di sekitar. Dia belum tahu bahwa ada orang jahat, ada orang baik, ada orang yang kalau kayak gini tindakannya seperti ini. Dia belum tahu. Kemudian dia mendapatkan tekanan itu melalui sosial media dia. Nah, itu menyebabkan banyak anak remaja sekarang itu sudah bisa mengalami depresi. Orang dewasa ketika tidak tahu itu, apa yang dikatakan kalah, anak sekarang lemah. Ya kan. Padahal sebenarnya tanggung jawab yang menyebabkan anak-anak depresi adalah kita orang dewasa yang tidak memberikan contoh baik, yang tidak memberikan aware yang baik terhadap anak-anak kecil. Oke, jadi ketika ada sesuatu yang terjadi, tidak bisa serta-merta kita langsung menyalahkan orang tersebut. Lemah dan semua saja mau berkaca ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah mampu berkontribusi sebagai orang dewasa untuk mencegah jangan sampai lingkungan yang hidup? No. Mana ada yang perlu seperti itu? Ya kan. Nah itu yang menyebabkan tadi pola hidup saat ini yang mengakibatkan angka depresi menjadi semakin tinggi. Ya. Oke. Kemudian situasi lingkungan ini juga sekali terjadi. Biasanya orang-orang yang mengalami depresi itu karena lingkungannya tidak mendukung. Misalkan tinggal di keluarga yang orang-orang akur, ya. Biasanya yang sering terjadi adalah keluarga-keluarga yang berpengalaman. Tidak bersifat judgment bahwa orang-orang berpengalaman itu masih depresi, tapi biar umumnya itu lebih banyak terjadi pada anak-anak yang berpengalaman. Kenapa? Karena kurang perhatian, kurang kasih sayang, dan dia tidak tahu untuk bisa merilis ketika dia ada masalah kesehatan. Jadi itu yang sering sekali cenderung mengalami depresi dan lingkungan yang menyebut nih. Misalkan kita katakan simple saja, ketika kita tinggal di pedesaan secara general, bukan pedesaan yang kita lihat di kampung-kampung sekarang yang akan julid, tapi pedesaan secara umum yang kita tahu itu pedesaan yang penuh hamparan sawah yang luas, itu kan burung terbang sore, kemudian mataharinya anginnya sepoi-sepoi, mungkin ya anggap seperti itu desa yang anggap ideal ya, bukan desa julid atau desa penari, bukan itu maksudnya. Nah, kemudian dia bayangkan misalkan kota padat, penduduk umum, penuh dengan polusi, penuh dengan kepadatan penduduk, penuh dengan sampah dan semacamnya. Nah, posisi orang yang tinggal di dua daerah tersebut tadi, maka cenderung mengalami depresi adalah orang yang tinggal di lingkungan yang kurang bagus tadi. Ya. Apalagi kalau sekarang tantangannya adalah tetangga yang julid nauzubillah. Itu hati-hati, jangan menyangkal-nyangkal itu bisa mempengaruhi mental itu. Tetangga yang kalau kita nyapu ke kiri dia bilang tegur harus ke kanan, kita nyapu ke kanan dia bilang ke kiri. Kita beli kursi dijulitin, beli kulkas dijulitin, beli TV dijulitin, lemparin aja itu kulkas TV ke rumah. Ya. Itu sering terjadi sekarang kalau terpaksa di pedesaan. Dan itu jangan sepele-sepele. Sekarang yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu menjadi penting karena seluruh yang kita lakukan dalam aktivitas kita ketika mental kita tidak baik itu bahaya. Zaman-zaman dulu mental itu tidak terlalu menjadi concern. Karena lingkungan pada zaman dulu itu adalah lingkungan sosialnya tinggi. Gadget tidak ada.
di mana interaksi antara satu dengan lainnya dalam lingkungan langsung. Ya kan? Mental terpengaruh karena bertemu dengan banyak orang secara langsung akan mempengaruhi melihat mimik muka, melihat wajah, melihat kepribadian langsung itu akan melatih kita juga. Sekarang tidak, sosial media kerap melebar sekali. Ya, sehingga kemungkinan itu seseorang ini mengalami depresi tadi itu semakin tinggi. Dan yang paling tinggi sekarang adalah kurangnya empati sama budaya timur yang sopan, ramah dan bercanda itu sudah mulai terganggu. Sehingga saya bisa katakan bahwa generasi sekarang termasuk kalian tidak yang dibawa ke itu semakin harus kuat mental. Kita orang dewasa mengatakan bahwa anak sekarang mental lemah. Lemahnya mental anak sekarang adalah karena tekanan yang diberikan dari bukan tekanan untuk mereka. Kenapa itu terjadi? Karena kurang cerdasnya orang dewasa untuk bisa memfilter mana yang bisa diberikan untuk anak muda sekarang, mana yang tidak. Tetapi karena sudah tidak memberikan kontribusi orang dewasa ini, kemudian menjustifikasi untuk orang muda. Paham saya? Orang dewasa selalu mengatakan bahwa anak muda sekarang ini mentalnya lemah semacamnya. Contohnya alias yang orang dewasa sudah melatih mental anak muda baik, sudah memberikan contoh baik kepada anak-anak baik. Ya. Nah, kembali lagi ketika kita menyampaikan hal tersebut bagi tenaga medis yang tidak akan melakukan tersebut, itu akan tidak ada yang memperhatikan juga ya, karena tadi kurangnya empati pasti sudah mendadak daging. Ya. Ya. Oke. Kemudian itu lingkungan. Jadi kalau seandainya kalian melihat lingkungan tadi kalian hindari, pergi dari situ. Karena nanti saya akan jelaskan secara medis kenapa itu jangan dekat-dekat dan harus dihindari. Ya, nanti kita akan bahas secara medis. Kenapa depresi itu lingkungan itu menjadi salah satu faktor penentu dan harus segera dihindari kalau seandainya lingkungan itu lingkungan yang buruk. Ya. Kemudian kondisi medik. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap munculnya depresi. Biasanya saja ada penyakit depresi ini terjadi karena seseorang mengalami penyakit kronis. Jadi pernah ada kasus di beberapa tahun yang lalu sering sekali terjadi kasus karena dia mengalami penyakit kronik. Seorang ini bapak itu dia gantung diri di belakang rumahnya di pohon karena ditemukan di di dalam surat itu dia tulis bahwa saya capek hidup karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Penyakitnya tidak sembuh sehingga membuat saya stres. Ya, tidak bisa kerja, tidak bisa mencari duit, tidak bisa mencari nafkah. Anaknya saya setengah mati sisa untuk mengcover penyakit ini sehingga ya saya bisa dulu. Itu depresi sebenarnya. Ya, nah jadi kemarin ketika kalian belajar depresi kemudian di lain kita sering mengucapkan ada istilahnya quality of life kan, QOL atau kualitas hidup. Oke. Nah kualitas hidup itu penting. Jadi jangan berpikir bahwa kualitas hidup itu bersifat ya udah tiap orang berbeda-beda ya udah mau tidak. Ketika ada penyakit kronik maka tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup. Karena itu tadi salah satu yang kita lakukan. Orang-orang yang memiliki penyakit kronik jangka panjang kemudian tidak ditangani dengan baik, maka kualitas hidupnya memburuk, akan bisa mengganggu mentalnya dan itu bisa muncul depresi sehingga dia tidak bunuh diri. Itu banyak kasus ya. Oke, jadi harus hati-hati ya terkait dengan terkait dengan kualitas hidup manusia. Oke. Nah, ini yang sering sekali berpengaruh besar ini sama bagian ini. Oke, yang sering lingkungan maksudnya. Kalau di teras tadi bagaimana? Faktanya, saya nggak tahu kalian sudah pernah mendengar atau tidak. Di Tera ini sebelum COVID, itu hampir tiap tahun hampir tiap tahun ada beberapa mahasiswa yang bunuh diri. Tahu kan? Hampir tiap tahun sebelum COVID ya. Itu setiap tahun ada yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri loncat dari gedung, ada yang gantung diri. Itu anak-anak muda, anak-anak kuliah yang mahasiswa. Ya, orang-orang berpikir bahwa kasus yang pertama terjadi itu adalah anak laki-laki. Karena sudah tahu ada yang melewat itu, ya, di salah satu di Lampung ini, kemudian meninggal. Nah, kemudian isunya itu adalah almarhum itu meninggal karena bunuh diri karena putus cinta. Ya, kita kalau mendengar itu orang awam lemah banget, masa-masa muda putus cinta aja bunuh diri, ya kan? Siapa yang merasa atau yang merasa dari dirinya sendiri ketika mendengar orang bunuh diri karena putus cinta kita merasa baik. Nah pasti langsung kita pertama kan baik banget kalau putus diri karena putus cinta.
Ya kan? Betul sekali, kita bisa mengatakan bahwa lebay, ngapain bunuh diri karena asing. Tapi kembali lagi, kalau kita sudah tahu secara medis, yang kita rasakan adalah kasihannya anak itu. Kenapa dia bisa bunuh diri? Berarti pada saat itu serangan depresi muncul dan depresi kambuh. Di bayangan saya, yang bersangkutan itu meninggal dulu itu bukan karena putus cintanya. Karena kita tahu bahwa depresi itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu berangsur-angsur berlarut-larut ya, dan muncul serangan episodik depresi tadi. Yang saya anggap bahwa anak itu sepertinya sudah lama terkena gangguan mental. Mungkin saja lingkungan keluarganya kurang baik, mungkin saya tidak menjustifikasi ini, mungkin lingkungan kampusnya yang kurang baik, lingkungan pertemanannya yang kurang baik, ya, sehingga dia sudah mengalami gangguan mental. Dan satu-satunya membuat dia bertahan pada saat itu adalah mungkin, ini pasti prediksi saya sebagai dalam pandang medis, mungkin adalah karena adanya si pacaran tadi. Itu yang mungkin membuat salah satu titik di bagian otaknya yang membuat dia masih bisa bahagia. Nah, ketika itu hilang, tidak ada faktor lain yang membuat sistem sarafnya itu terpacu untuk bahagia. Makanya dia memutuskan diri untuk mengancam. Paham sih. Kemudian yang kedua juga kembali anak perempuan bunuh diri itu saya tidak salah karena masalah ekonomi dan penyakit. Oke, nah itu penyakit dan ekonomi. Oke, paham di sini. Faktornya banyak ya. Kemudian juga bisa penggunaan obat-obatan ada beberapa obat-obatan yang bisa memacu pada sistem saraf dan mempengaruhi serangan neurotransmitter. Nah, itu harus dihindari ya. Dan juga penyalahgunaan zat, biasanya orang narkoba ini bisa mengganggu sistem saraf dan jangka panjang jadi bisa menyebabkan terjadi depresi. Oke. Paham ya? Nah, kalau kita harus bisa membedakan antara depresi dan gila ya. Depresi itu gangguan mood, sedangkan kalau gila itu adalah kejiwaan, dia sudah benar kejiwaan. Ya. Nah, depresi itu bisa bersifat depresi bawah, tapi dia bisa bersifat bipolar naik ke atas, ya. Tapi dia dalam keadaan yang biasa normal saja, dia bisa kembali bahagia, bisa kembali sedih dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi kalau orang jiwa ya orang disorder atau orang gila ya kejiwaannya sudah itu sudah susah. Mau diapain pun tidak akan kembali. Itu bukan fluktuatif lagi, memang sudah kerusakan kali. Ya, jadi berbeda ada depresi sama orang ya. Oke. Nah, kalau tadi kita menjelaskan bagaimana depresi itu terjadi dari sudut pandang sosial tadi atau lingkungan, ya. Mungkin kita berpikir bahwa Allah depresi itu kan berarti dia masih orang baik sehingga dia bla 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 gitu ya. Nah, tapi kita akan bisa menjelaskan dari sudut pandang medis, apakah benar depresi itu tidak bisa dilawan oleh penyakit yang muncul? Apakah benar depresi itu faktor yang terjadi karena adanya gangguan pada saraf? Kita akan coba. Depresi kalau dijelaskan secara medis itu bisa disebut beberapa faktor. Saya tidak akan jelaskan spesifik dari patofisiologi, tapi secara umumnya yang mempengaruhi munculnya depresi itu ada 4 faktor dalam studi medik. Yang pertama adalah hipotesis amiliogenik, hipotesis primitif, hipotesis sensitif dan atrofi hipokamp. Apa itu? Kalian bisa dibagikan, ya. Jadi depresi itu bisa terjadi karena adanya acuan pada sistem otak, adanya tekanan pada sistem otak yang mengakibatkan unsur kebahagiaan otak tersebut tidak bisa berfungsi. Let's say kita tahu bahwa otak kita ini kan punya bagiannya masing-masing. Kalian udah belajar dari anatomi ya. Oh, bagian otak sebelah ini berpengaruh terhadap pendengaran. Bagian otak seperti ini berpengaruh terhadap pikiran. Bagian otak seperti ini berpengaruh pada imajinatif. Bagian otak seperti ini berpengaruh terhadap pertimbangan. Itu kan pernah dengar ya. Waktu di anatomi kemarin. Nah, ada bagian otak kita yang juga berfungsi untuk mengatur terkait dengan ritme kebahagiaan kita. Sedih dan bahagia. Itu ada semua di otak. Dan pada saat orang depresi, bagian tersebut yang mengalami gangguan. Kenapa bisa mengalami gangguan pertama? Yang menyebabkan terjadinya depresi seseorang salah pertama adalah satu, kurangnya serotonin dan norepinefrin. Serotonin atau serotonin dan norepinefrin adalah merupakan neurotransmitter yang berfungsi mengendalikan terkait dengan kebahagiaan seseorang. Pada saat orang mengalami depresi turun ya, dan ini dia mengalami penurunan.
Ketika dia mengalami penurunan, apa yang terjadi? Serotonin adalah bagian neurotransmitter yang berfungsi, ingat ya, yang secara neurotransmitter apa? Untuk menghantarkan impuls dari presinaps menuju ke sinaps, ya kan? Nah, di bagian otak yang berfungsi untuk mengatur kebahagiaan kita itu harus dipacu. Bagian yang bisa dipacu tadi adalah ketika ada serotonin dan norepinefrin. Ketika itu ada, impuls akan mengecat dan akan memacu sistem saraf. Paham? Tetapi pada saat orang mengalami depresi, ini kurang. Sehingga ketika ini kurang, maka impuls saraf tidak akan bisa melompat. Ketika impuls saraf tidak akan bisa melompat ke bagian sinaps, maka bagian otak yang berfungsi mengatur kebahagiaan ini tidak akan terpacu. Itu mengapa secara medik tadi, kalau orang mengalami depresi, mau dibikin apapun dia, misalkan diucapkan kata dia mau diangkat mental macam-macam, itu tidak akan susah banget, kecil kemungkinan. Kenapa? Karena yang bisa menyebabkan dia kembali ke normal, membuat kembali normal kembali terkait dengan keseimbangan mentalnya, ya, atau membuat dia kembali itu tidak cukup dengan kata-kata, tapi harus membuat agar bagaimana caranya impuls saraf yang berada di bagian sinaps itu harus bisa meloncat ke bagian sinaps, dan untuk bisa meloncat ada serotonin dan norepinefrin. Sedangkan pada pasien depresi ini berkurang sangat drastis. Paham sampai sini? Paham. Jadi kalau secara medis dikatakan bisa nggak kalau seandainya orang mengalami depresi terus bilang, ayo buat wacana, tapi dia melawan, dia mau tidak bisa kembali, terus kita mengatakan lemah gitu aja, tidak mau dia dia sendiri tidak mau seperti itu. Tapi apa yang ada karena serotonin dan norepinefrinnya tidak ada, turun drastis, bukan tidak ada, sangat turun drastis. Jadi ada yang bisa memacu bagian otak, bagian juga ada. Jadi kalau kita melihat secara objektif ya sangat wajar orang depresi ketika dia kena serangan tadi, dia kadang-kadang bisa mendengarkan siapapun itu. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kalau membuat dia bahagia, berarti serotonin dan norepinefrin harus diangkat. Betul. Terus bagaimana cara mengangkat serotonin dan norepinefrin secara cepat? Ya pastinya harus melalui obat. Artinya orang-orang yang depresi harus mengkonsumsi obat-obatan tadi dengan rutin agar serotonin dan norepinefrinnya ini bisa stabil. Karena yang bisa mengangkat ini secara drastis ke atas ketika dia mengalami penurunan tadi adalah dengan bantuan obat-obatan. Bukan hanya disebut tenang dulu, nggak bisa. Ada ambang batas di mana kalian punya ambang batas itu bukan? Ya, misalkan ini ambang batas kewajaran hidup mental kita, ini ambang batas juga ambang batas tinggi paling bawah. Di bawah ini adalah titik di mana neurotransmitter kalau melewati di bawah ini maka mental kita tidak rusak. Kalau dia mengatas sini mental kita juga rusak. Bedanya apa? Kalau ke bawah berarti parameter subjektifnya adalah sedih, murung dan semacamnya. Tapi kalau parameter ke atas itu kan menekan ke atas ya. Itu berarti lebih ke arah bahagia, tertawa sendiri ya. Senyum sendiri, pokoknya mengarah ke euforia gitu. Oke, paham? Lancar nih. Berarti ya masih. Nah, jadi ketika orang mengalami depresi tadi, kalau dia masih berada di ambang batas ini, misalkan turunnya, kita masih bisa berikan dia aware, kita bisa berikan dia perhatian, kita bisa bantu dia, sehingga ini naik lagi. Mungkin di sini sudah ada gejala-gejala sedihnya, lalu melewati batas minimal, maka dia masih bisa keangkat. Tapi yang terjadi kalau dia sudah terkena di bawah batas minimal, mau siapapun yang muncul di sini tidak akan bisa mengubah kita, kecuali harus menggunakan obat-obatan. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Kemudian kedua, apakah cuma ini saja penyebab orang mengalami depresi? Oh, ada lagi. Itu adalah peningkatan level kortisol dan juga penurunan hipokampus. Kortisol itu adalah hormon stres yang memacu stresnya kita. Bayangkan kan, hormon neurotransmitter kebahagiaan itu ditambah yang memacu stres. Apa yang terjadi? Ya wajar kalau orang depresi akan ngomong-ngomong. Mentalnya benar-benar terserang pada saat itu. Oke? Mentalnya benar-benar terserang pada saat itu dan tidak yang paling bahaya. Ya, sebutkan saja dia. Apa itu saja? Tidak. Ada yang lain, itu adalah genetik dan juga pacuan stres yang lain dari lingkungannya.
Di mana genetik dan stres tadi itu akan mereduksi fungsi dari serotonin. Serotonin fungsinya akan diturunkan, sedangkan fungsi serotonin adalah membuat orang itu menjadi normal, bahagia tadi, menjadi normal, yang dia menjadi baik. Tapi itu ditekankan, direduksi fungsinya. Sudah jumlahnya sedikit, direduksi lagi fungsinya. Ditekan lagi dengan adanya hormon stres tadi. Kemudian apa? PAT atau penurunan transporter serotonin, perubahan serotonin atau sinapsa ditambah lagi. Akumulasi. Ini jadi maksudnya. Pertama, di bagian ininya tidak teraktivasi, berkurang aktivasinya karena serotoninnya kurang. Satu ya. Kedua, ada di bagian saraf yang lain itu dipacu oleh kortisol sehingga stresnya naik. Ketiga, ya, serotonin yang kita ada di sini fungsinya dari misalkan dia bisa berfungsi 100% dikurangi fungsinya, reduksi fungsinya. Jadi menurun performanya. Sudah diturunkan performanya, ditambah lagi dengan ini penurunan transporter serotonin. Di mana reseptor tempat dia mengikat itu dipengaruhi juga. Lalu bayangkan bagaimana orang-orang yang efektif. Wajar hancur-hancuran moodnya. Ya wajar sekali. Apakah kita sebagai orang yang nanti medis itu masih bisa mengatakan bahwa lebay orang ini? Masa kayak gitu aja sih? Wajar, sangat tidak wajar. Kita sebagai tenaga medis jadi saya menyampaikan kepada kalian, terutama kalian yang sudah semester 6, di mana tahun lagi, ya, kurang lebih setahun lebih lah normalnya, kalian sudah terjun ke masyarakat dan akan bertemu dengan masyarakat. Camkan ini bahwa ilmu kalian tidak akan cukup kalau kalian tidak punya empati terhadap pasien. Paham? Empati kita sebagai tenaga kesehatan terhadap pasien kita itu perlu dijunjung tinggi. Karena selain baik obat-obatan yang bisa diberikan obat kepada pasien ini, ya, non farmakologi penting kepada pasien. Empati kita itu adalah bentuk non farmakologi kepada pasien. Jangan sampai kalian nanti kalau ada pasien datang ke apotek kalian mau beli obat terus mengatakan bahwa saya ini stres segala macamnya, terus sekarang menyampaikan udah santai aja begitu, nggak selesai. Kemarin pasien saya ada yang kayak gini, ya. Jangan kayak gitu, kasihan pasien. Mungkin kita pikir ya udahlah biar mentalnya kuat dikit. No, kalau dia datang dalam kondisi sakit, kita nggak berhak buat dia seperti itu. Tujuan kita adalah membuat mentalnya naik, bukan menjatuhkan mentalnya. Ya beda kalau kalian dalam keadaan normal. Pak, kami kan kalau kuliah juga Pak Dirga selalu jatuhkan mental kalian. Kalian kan dalam keadaan normal. Kalau nggak dijadikan mental kalian tidak sadar. Masa iya saya bilang wah pintar banget di siswa teori angkatan 2020. Lah pas nilainya nggak semua. Itu berarti saya bohong. Betul nggak? Kan? Masa saya bilang anak literaturmu yang cinta lima itu bagus banget kan nggak mungkin. Kenal lagi. Oke, minggu depan akan pas diskusi kasus pakainya kisah semua ya. Oke, misalkan kayak gitu. Artinya adalah kalau kita bisa melihat kondisi dan tidak dari bagaimana lingkungan kita. Misalkan nih, saya teman-teman saya karena saya sudah tahu karakternya, maka saya tahu bagaimana cara men-treat dia. Misalkan saya lihat karakter mahasiswa saya, maka treatnya seperti apa. Kalian juga nanti seperti itu ketika dengan pasien. Kalian tidak pernah ketemu pasien langsung. Kalian tidak tahu apa masalah dia alami pasien tersebut tadi. Maka lakukan dia secara umum. Ketika dia datang mengeluh, maka treat dia dengan sebaik-baiknya. Berikan empati yang sebesar-besarnya. Paham ya, paham ya? Oke. Nah, terus apa tanda gejala orang yang mengalami depresi? Tanda gejala orang yang mengalami depresi yang gangguan depresi ditandai oleh satu atau lebih dari majuan depresif atau episode satu majuan depresif itu ditandai oleh 5 gejala antara lain. Pertama, perasaan tertekan atau depresi sepanjang hari, ya. Jadi dia merasa tertekan atau depresi sepanjang hari, ya. Nah, dalam hal ini misalkan dia terjadi tekanannya itu tiap hari dia mengalami sedih, tiap hari dia mengalami murung, tiap hari dia mengalami tekanan, nah itu hampir setiap hari, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah oke, kita lanjut. Oke, yang pertama adalah perasaan tertekan dengan sepanjang hari atau setiap hari, ya. Kemudian yang kedua,
kehilangan interest atau kesenangan hampir semua aktivitas. Jadi orang-orang yang mengalami depresi itu kalau kalian misalkan ketika dia sedang serangan, kalian mengatakan, ayo kita beli ini, kita main game macamnya, itu tidak akan ada interest. Ya, orang-orang yang kehilangan interest dalam apapun itu. Misalkan ini aneh. Biasanya kalau saya kasih lihat ini foto-foto cewek cantik dia bahagia. Kok sekarang nggak melihat lagi dia nggak bahagia dia. Hati-hati. Ada tanda-tanda depresi. Ya. Ketika seseorang kehilangan terhadap apa orientasi yang dia senangi, maka itu bisa menjadi salah satu tanda ya. Jangan tiba-tiba habis pulang si A tidak mau ngomong karena mungkin ternyata dia sakit gigi karena dia depresi. No, beda ya. Maksudnya di sini adalah kehilangan interest hampir dalam semua aktivitas. Mau disuruh ini kamu hati-hati. Kalau punya teman seperti itu, rangkul dia. Ya, jangan biarkan sendiri. Oke. Ini satu. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya berat badan secara signifikan. Nah, ini nggak mungkin terjadi di prodi ini. Ya, belum kecil kemungkinan itu terjadi. Kemarin ternyata saya tidak pernah kalian setelah itu di dalam kok besar semua orang ini ya berarti kayaknya ada gejala depresi malu-malu ya mungkin gejala yang lain lah kita mungkin bisa cek ini untuk informasi materi dari dulu ya tapi ini mungkin bisa ya tapi maksudnya di sini adalah kalau kalian melihat orang di lingkungan kalian tiba-tiba dalam waktu minggu dalam waktu beberapa hari tiba-tiba berat badannya selalu turun terus ke bawah itu harus hati-hati. Terlepas dari apapun kemungkinannya Anda saja kena penyakit tertentu, tapi itu bisa menjadi salah satu tanda dari depresi. Kenapa? Karena kembali orang-orang yang mengalami depresi tadi itu tidak nafsu terhadap kurang termasuk adalah nafsu makan. Kesenangan interest terhadap apa berkurang. Oke, tidak mau makan ya gimana bisa orang-orang. Ya, nih. Kemudian selanjutnya insomnia atau hipersomnia setiap hari. Jadi orang yang susah tidur hampir setiap hari ya. Dan Pak saya juga susah tidur lah. Kalau susah tidur kalau ada laporan doang. Kalau nggak ada laporan kan tidur enak. Ya kan? Nah jadi ini maksudnya adalah pasien-pasien yang mungkin susah tidur hampir tiap hari. Hati-hati ya kalau pasien yang susah tidur hampir tiap hari. Pasti malam itu otak kan kerja keras banget. Harusnya dia beristirahat tapi kita tetap sadar maka itu akan bekerja dengan jelas. Ya itu bisa mempengaruhi mental. Ya. Kemudian psikomotor, kelelahan atau kehilangan energi. Jadi kalau saya capek dan macamnya, perasaan tidak berguna. Saya tidak berguna lagi di dunia ini. Wah, tidak saya kerjakan apa semua dengan saya bodoh gitu. Udah kalau saya diskusikan sama Pak kan saya tidak tahu apa. Jadi paling mana saya jelekin hati-hati itu karena tanda depresi. Udah nggak usah saya cari jurnal. Toh juga saya cuma bisa bahasa Indonesia di soal ya. Kemarin ada yang bisa baca jurnal bahasa Indonesia. Siapa dapat tuh? Belajar ya. Era global. Baca jurnalnya nggak mau baca jurnal bahasa Inggris. Gimana itu? Oke. Dari latihan ya. Untuk itu semua untuk kepentingan kalian juga nanti di sosial. Ya. Kemudian tidak bisa konsentrasi harus pikir tidak ingat ngurun. Nah ini angkatan 2020 sering ini. Aduh apa ya? Ya enggak. Ya. Tapi itu bukan tanda depresi. Itu karena kalian jarang belajar aja. Ya masih kurang belajar aja. Ini problem kemarin. Ya. Nah ini tidak bisa berpikir atau daya ingat. Sama secara pulang pikir tentang ingin mati atau bunuh diri atau usaha sama diri ya. Nah kalau sudah ada sampai tarif itu sudahlah saya nggak sanggup saya membuat dia aja. Nah hati-hati kalau ada orang ngomong kayak gitu jangan Allah baik gitu ya sudah saya mau berubah gitu jangan biasanya teman-teman akrab kayak gitu karena so akrab ya sudahlah saya mati aja ya udah sini saya matiin mana cara-caranya ada kan gitu kalau terlalu akrab apalagi teman laki kayak gitu kan ya tapi kalau nggak gitu nggak seru sih pertemanan iya juga sih tapi maksudnya it's okay kita menyatakan kita tapi kita tahu sih baseline-nya jangan tiba-tiba dicuekin yang enggak itu untuk menangkap ya oke nah ini maksudnya adalah ketika ada salah satu gejala ini kemudian 5 dari gejala ini maka ini hati-hati pasien itu tuh bisa saja mengalami diagnosis maka segera dan aku minta pasien tersebut ke rumah sakit dan ketemu dokter psikiatris tadi untuk lihat ke kejiwaan. Jangan sepelekan ya. Karena tadi saya katakan depresi disebabkan karena sifat itu adalah subjektif, sangat subjektif. Ya. Kalau sangat subjektif, misalkan Elvira kehilangan uang 500.000 sedih nggak Elvira? Enggak saya bahagia lah. Sedih kan? Ya sedih dong. Coba bandingkan tanya Rafa 500.000 itu sedih nggak dia? Ya kali dia lihat 500.000. Beda kan? Kalau lihat catatan nominal sama-sama kehilangan 500.000
Tapi Alfian jadi waduh jatah makan saya 1 minggu dan Alfian 1 bulan ya 1 minggu itu dan bagi orang lain itu biasa saja. Tetapi apakah kita bisa katakan kepada Alfian Allah lain 500 ribu doang Rafa saja bagi-bagi ya jangan gunakan Rafa untuk positif. Kenapa saya pakai Rafa ini? Karena pasti saya rasa dari Manggul satu di sini sepakat bahwa dia memang kaya ya. Anggaplah biasa aja lah. Kalau kalian mau lebih kaya dari Rafa nggak kuliah di Inggris ya enggak. Jadi karena anggap bahwa kita sejenis di bawahnya Rafa semua, jadi kita ambil contoh Rafa gitu ya. Kalau saya ambil begini tuan tanahnya konflik kan paling kali tidak setuju ya udah. Oke, misalkan jadi maksudnya apa dari konteks tadi? Konteksnya di sini adalah setiap orang punya trigger terhadap masalahnya, terhadap hasil masing-masing. Maka kita tidak dapat untuk menjelaskan kembali bahwa gitu bisa sedih, gini aja kamu merasa buruk, nggak bisa. Karena tiap orang ada perspektif apapun terhadap kesedihannya itu berbeda-beda. Yang kita perlu perhatikan adalah gejala yang timbul dari masing-masing. Itu aja yang kita lihat. Misalkan kalau kita lihat dia sampai sedih, terus gimana? Aduh saya nggak mau makan, susah. Itu yang terpenting konteks itu. Jangan cari konteks masalahnya aja. Kata-kata, emang kenapa gitu? Allah cinta doang. No. Yang kita perhatikan adalah nggak mau makan, ada aja yang tidak makan, sayang karena bla bla bla. Itu yang kita perhatikan. Tapi jarang ada yang orang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena merasa udahlah, Pak saya tidak mau urusin masalah saya berat. Ada nggak yang biasa kabar gitu? Udah ngapain sekali dia apa aja udah gak keurus. Biasa kayak gitu. Jadi kalian nanti sebagai tenaga kesehatan nggak bisa kayak gitu. Ya kalau kalian dia mendingan berhenti dari farmasi. Masa ya kalau ada pasien, Mbak saya mau beli obat begini saya mengalami berbagai macam. Bu, nggak usah menang dari saya ada yang dari ibu. Nggak usah mengeluh masalah kalau ini saya juga lebih sakit dari ibu. Masa ya kayak gitu. Yang jadi pasien apa dalam hal ini? Nggak bisa ya. Jadi apapun yang terjadi, kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi kalian yang nanti mungkin bekerja di front line, nggak boleh seperti itu. Oke. Apa yang ada di depan, maka mereka adalah itu sekali. Paham sampai sini? Harusnya paham. Ya. Oke. Nah ini terkait dengan klasifikasi dari depresi. Ya. Ada depresi mayor, depresi minor, gangguan istimik, gangguan pola, dan gangguan penyesuaian multidepresi. Ya ini terkait dengan klasifikasi dilihat dari gejala misalkan dia 5 gejala, 1 gejala utama, mayor, gejala dari 5, minor gitu. Ya. Nah ini saya tidak jelaskan lagi detail karena ini adalah jenis. Nanti kalian akan juga melihat sendiri teman-teman kasus misalkan kalau dia ada gejala ini dia lebih dari 2 bulan, ini berarti dia masuk dalam gangguan istimik. Tinggal klasifikasi aja ya. Tapi biasanya kalau di pelayanan rumah sakit ini sudah diidentifikasi oleh dokter. Kita tinggal fokus kepada terapinya. Ya. Oke. Diagnosis bagaimana ini biasanya dilakukan oleh dokter, tapi kita perlu tahu juga terkait dengan bagaimana penegakan diagnosis pada pasien depresi. Harus diperhatikan bahwa perlu dilakukan analisis penyebab yang berasal dari masalah medis, psikiatrik atau disebabkan karena obat-obatan. Kenapa? Ketika seseorang mengalami depresi karena masalah medis, maka tujuan terapi utamanya adalah hilangkan penyakit medisnya tadi. Misalkan dia mengalami gangguan dari osteoartritis, naproxen, ada tiga. Itu kan penyakitnya muncul terus kan, osteoartritis ya. Dan itu bisa mempengaruhi kualitas hidup. Dan lama-kelamaan kalau itu semakin parah bisa menyebabkan pasien itu mengalami stres kemudian bisa menjadi ansietas, kecemasan, dan meningkat sampai depresi. Ya, bisa depresi kalau kayak gitu karena penyakit kronik kan tahun-tahun. Nah, terus bagaimana cara menghilangkan depresi? Ya hilangkan dulu penyakitnya. Kita tangani dulu osteoartritis. Karena kalau itu ada ya maka mentalnya itu kembali normal. Kenapa? Karena yang membantu dia untuk turunnya depresi, turunnya mentalnya tadi itu adalah penyakit medisnya, maka medis itu harus diterapi dulu. Paham ya? Atau apa yang biasakan juga terjadi pada pasien ginjal, yang juga sering pasien ginjal depresi, capek cuci darah, stres dan macam-macam. Ya, nah itu bisa masuk. Jadi mana terapinya? Terapi dulu mediknya. Karena kalau mediknya kembali bagus, depresi normal. Ya. Psikiatrik kejiwaan, psikiatri dan sampai dia depresi karena gangguan jiwa. Ya, cek dulu gangguan kejiwaan.
Kemudian obat atau alkohol, kalau seandainya dia faktor karena obat alkohol, maka lepas obatnya, lepas alkoholnya, maka depresinya minor. Umumnya kayak gitu. Ya. Nah, atau bisa juga dibedakan jika yang pertama 5 gejala yang terjadi dalam 2 minggu. Ada 5 gejala tadi, 5 gejala yang hijau, ya. Ada 5 gejala yang hijau ini dalam waktu 2 minggu. Oke, maka itu bisa menjadi salah satu tanda dari depresi. Kemudian gejala-gejala tersebut juga perasaan tekanan yang signifikan atau menyebabkan gangguan fungsi sosial atau fungsi lainnya. Tidak mau beraktivitas, tidak mau berinteraksi, tidak mau ngapa-ngapain. Nah, itu ya. Dan gejala bukan disebabkan karena adanya kondisi medis tertentu atau penggunaan obat tertentu. Ya, karena kalau ada penggunaan obat tertentu atau kondisi penyakit tertentu, ya maka tangani dulu penyakitnya, hentikan dulu obatnya, baru depresinya kembali normal. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, terus bagaimana depresi? Tadi kita sudah tahu bahwa depresi itu terjadi dikarenakan apa tadi? Karena adanya penurunan nada secara medik, serotonin dan juga norepinefrin. Maka tujuannya untuk kita bisa menyerang depresi tersebut tadi ya tingkatkan serotoninnya, tingkatkan norepinefrinnya. Karena kalau itu meningkat, maka moodnya harusnya kembali normal. Paham? Ya, sekarang kita lakukan. Ya, tinggal cari aja obat-obatan yang bisa berfungsi untuk meningkatkan serotonin dan norepinefrin tadi, atau fungsi untuk meningkatkan proses terkait dengan menangani salah satu. Ya, intinya karena kalau ini tidak ada, maka tidak ada yang bisa memodulasi dari bagian otak yang berfungsi untuk sebagian. Karena nggak ada impuls yang menyampaikan, kan? Maka bagaimana caranya? Menyampaikan impuls dari sinapsi menuju sinapsi agar bisa memacu bagian otak yang kebagian tadi dia kembali normal. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, terus bagaimana target fase pengobatan? Fase pengobatan pasien depresi itu terbagi menjadi 3 fase. Fase akut, fase kelanjutan, dan fase pemeliharaan. Fase akut bertujuan untuk meredakan gejala. Ini bagian akut, ya, meredakan gejala. Fase kelanjutan untuk mencegah depresi, dan fase pemeliharaan. Kalau kita lihat dalam posisi ini ada di gambar biru, ya. Ini adalah bagaimana perkembangan dari depresi itu sendiri. Ya, yang pertama orang-orang mengalami depresi, ya. Kemudian sebelum untuk mengalami depresi itu biasanya progresnya seperti ini. Dia akan turun, moodnya turun karena penurunan dengan keras tadi, kan. Nah, ketika dia sudah mulai menurun, ini diiringi dengan adanya gejala-gejala apa? Mulai tadi, mulai murung, jarang ngomong, ya. Mulai itu, tapi masih sedikit tuh. Karena kan ada penurunan dengan sebenarnya belum terlalu signifikan, kan. Nah, ini akan semakin gejala akan semakin bertambah karena seiring dengan semakin banyak jumlah neurotransmitter yang berkurang. Oke. Nah, ini masih gejala. Kalau di bagian ini masih di bagian ini simptom, kalian bujuk dia mau. Misalkan dia sudah ini, kenapa bro? Lagi gini, ya udah yuk ke mall terakhir hilang tuh. Kenapa bisa kenapa sih kayak nggak mau saya ngomong kayak gitu. Dan ini iPhone 14 bos yang kan. Nah, itu biasanya sindromnya masih di sini. Oke. Ini masih bisa tarik naik kembali. Paham? Ya, dengan yang farmakologi aja kita berikan perhatian. Nah, ini hati-hati nih. Jangan kalau kalian punya teman-teman saat kayak gini kalian tambah hujan, ya udah turun ke bawah dia. Kenapa? Karena kalau di bawah kena sindrom udah nggak bisa diobati dengan obat. Paham? Nah, ini. Kalau dia sudah sampai ke sini, dia sindrom sudah kena gangguan depresi. Dan kalau saat ke sini, maka ini sudah harus langsung fase pengobatan. Udah harus dikasih obat. Nggak cukup lagi doakan, nggak cukup lagi yuk sini makan bakso biar nggak bisa udah. Kenapa? Karena dia udah berada di fase itu dan fase secara medis ini harus diberikan terapi pengobatan. Paham sampai sini? Nah, makanya tadi dikatakan kalau dia sudah hilang stres dengan apapun, dia mengeluh dengan gejala tadi, maka dikatakan depresi itu kan yang dimaksud tadi, kan? Ya itu kalau dia sudah ditangkap ini tidak ada lagi semangat apa-apa lagi, mau diapain itu kan tidak mau dia. Ya, paham ya? Nah, ketika kita sampai sini kita obati, nanti kan kita diobati, dia akan naik
respon nih. Ketika pengobatan tadi dia akan respon naik. Ya. Nah, kemudian kita berikan terapi di awal sini tadi, kemudian di sini harus hati-hati. Nah, ada justifikasi atau ada obat-obat yang diberikan. Jadi dalam waktu beberapa bulan obat dievaluasi. Kenapa? Karena mencegah jangan sampai dari relapse. Relapse itu apa? Ketika diberikan pengobatan kemudian gagal, dia akan turun drastis lagi ke bawah. Dan ini akan muncul lagi. Ya. Dan hati-hati pada pasien yang depresi tadi. Atau kecewaan. Kalau dia sudah minum obat, perhatikan bahwa obat itu harus terasa. Jangan asal minum. Karena kalau tidak, kasihan pasiennya. Apa kasihannya? Pertama adalah dia akan bisa ganti obat, dan kedua adalah gejala yang muncul akan jauh lebih cepat atau lebih parah. Fluktuatifnya lebih cepat. Karena kenapa? Coba kita perhatikan begini. Kalau dia minum obat, hasilnya kan sampai di tahap ini sudah kembali normal. Maka di sini kita harus maintenance kan. Kita harus maintenance di sini, jangan sampai turun lagi. Nah, ketika dia misalkan pada tahap ini obat dia minum, dia sudah benar minum obat ya, jangan tiba-tiba tahun obat, kemudian ada pengaruh kanan dari lingkungan, ujakan, kemudian masalah ekonomi, apapun itu menekan kembali, kemudian obat di sini tidak diberikan, maka ini akan sangat cepat. Itu mengapa orang depresi kalau seandainya sudah jangka panjang minum obat, kemudian dia tidak muncul, itu berarti pengobatannya tidak berhasil. Dan itu cepat sekali, tiba-tiba baru dia langsung tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba langsung sedih, nangis, tiba-tiba ingin bunuh diri. Kenapa? Karena pada saat ini yang saya katakan kemarin, obat tiba-tiba berhenti, tekanan semakin banyak, maka ini akan semakin bau. Ya, otak tidak terbiasa, tiba-tiba langsung menukik ke bawah. Dan itu lebih bahaya lagi daripada yang. Maka hati-hati pada saat pengobatan pasien depresi itu adalah fase relapse-nya, hati-hati. Nah, ketika dia sudah diberikan, kita pilih digantikan yang pertama, hati-hati jangan sampai dia rekaran lagi, muncul lagi. Coba kalian dari pertama kali yang mulai menurun, ya dari menurun sini sampai dia baru dikatakan dia obat-obatan rutin lebih dari 2 tahun. Artinya orang ini tidak akan pernah berhenti dipantau. Orang ini tidak akan pernah berhenti secara tiba-tiba obat-obatnya tidak akan berhenti secara jangka panjang. Kalau begitu, apakah kita bisa menyatakan orang mengalami depresi tadi pasiensi? Nggak bisa. Bahkan ini jauh lebih berat dibandingkan penyakit psikosomatis. Ekonomi akan semakin banyak yang dibuat oleh pasien depresi karena dia lebih banyak. Kualitas hidupnya terganggu karena dia ada kegiatan aktivitas apapun. Tidak mau makan, tidak mau kerja, tidak mau sekolah dan macam-macam. Secara langsung, kalau kita sebagai seorang tenaga kesehatan nantinya tidak memperhatikan itu pada pasien, kita seolah-olah membuat pasien itu hidup tapi seolah-olah mati. Bahkan itu mungkin jauh lebih kejam. Kenapa? Karena hidup tapi tidak seperti hidup. Obat-obatnya tidak diberi dengan baik karena tadi kita tidak berikan edukasi yang baik. Misalkan obat minum lingkungannya tidak mendukung, dia sudah minum obat tapi lingkungannya tidak mendukung. Apa yang terjadi? Dia menderita sepanjang hidup. Dan kalau itu dikarenakan kita sebagai kesehatan tadi, maka solid yang kita berikan itu akan terjadi sepanjang hidup. Jangan baik kali. Kita menyamakan profesi kita sebagai tenaga kesehatan, kemudian pasien itu tidak kita edukasi dengan baik, tidak kita berikan edukasi yang baik, kemudian kualitas hidupnya buruk karena depresi, keluarganya terganggu, keluarga menjadi terbebani karena anaknya misalnya depresi tadi, atau istrinya atau suaminya, sehingga mungkin bapak ibunya tidak bisa bekerja karena harus mengurus itu, atau suaminya tidak bisa bekerja karena mengurus istrinya, atau sebaliknya. Kemudian mungkin saja suami istrinya ini atau bapak ibunya ini ternyata diharapkan dari orang-orang lingkungan di sekitarnya untuk bisa bekerja dan semacamnya karena mereka tergantung bayangan yang berapa banyak soal yang kalian lakukan hanya karena satu ketidakprofesionalan kita sebagai tenaga kesehatan. Paham? Di titik ini saya sudah akan memberitahu kepada kalian kepada resiko pekerjaan kalian yang pasti akan muncul dan mungkin akan jauh lebih parah dari apa yang saya katakan. Sehingga kalau seandainya kalian ada di titik ini masih dalam kuliah di semester 6, kemudian menyampaikan tentang bagaimana tanggung jawab kalian sebagai nanti ke depannya sebagai seorang apoteker, percayalah bahwa kalian adalah orang yang paling solid di dunia. Yang saya katakan, mungkin saja kita bisa masuk jalur prestasi, tapi itu juga bisa masuk jalur prestasi. Tinggal kembali lagi kalian katakan percaya tentang prinsip, maka tadi kalian kesalahan atau kesalahan.
sampai sini? Paham ya? Tanggung jawab sama profesi kalian sebelum ini farmasi sudah kuliah selama 3 tahun di sini, sudah masuk ke tahun ketiga, ya, sudah selesai tahun ketiga, kemudian kalian mengabaikan tentang tanggung jawab pengetahuan yang kalian pelajari dari kuliah. Hati-hati. Oke? Paham ya? Tanggung jawab terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Oke, nah ini untuk kriteria obatnya bisa kalian lihat bahwa misalkan ini hati-hati efek samping obat, hati-hati terhadap efek samping obat-obat, ya. Jadi kalau kita ingin memberikan obat-obat ke pasien, perhatikan kemungkinan efek samping yang muncul pada obat tersebut dan dasar obat-obat. Kenapa? Karena tadi kita tahu obat ini diminum dalam waktu yang panjang. Obat ini diberikan dalam waktu yang panjang. Karena obat ini diberikan dalam waktu yang panjang, hati-hati jangan sampai obat yang kita berikan itu ternyata punya banyak efek samping. Kenapa? Karena kalau punya banyak efek samping itu akan terakumulasi ke pasien. Oke, paham ya? Seminim mungkin efek samping. Ingat, perhatikan prinsip obat ini dari panjang, pilih dari obat yang paling aman dan paling dini efek samping. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini dari penderita kita harus perhatikan juga pasien itu ketika datang dengan keadaan dia depresi, apakah dia punya penyakit lain atau tidak. Kalau dia punya penyakit lain, harus diperhatikan obat-obat yang kita kasih jangan sampai kontraindikasi dengan penyakit biasa. Oke, jangan sampai obat yang kita berikan malah berpengaruh pada penyakit utamanya yang lain. Ya. Kemudian kerja obat dalam tubuh ketika dibarengi obat lain. Kalau seandainya mengalami depresi, kemudian kita berikan obat, dan pasien ternyata punya riwayat obat juga, harus hati-hati apakah obat yang kita berikan aman atau tidak, jangan sampai interaksi dengan yang lain. Ya, karena ingat obat ini kita berikan jangka panjang. Kalau ternyata pasien punya obat jangka panjang juga, misalkan DM, hipertensi yang semacam, hati-hati, jangan diadu obatnya. Kalau ternyata interaksi, ya ganti apa yang penting. Oke. Kemudian lanjut usia, ada anak manusia seperti lambat, hati-hati untuk orang manusia, karena pada saat manusia fungsi dari absorpsinya terganggu, prestasi ususnya kan semakin lambat, otomatis penyerapan juga semakin terlambat. Jadi harus dikontrol dengan ketat kemungkinan terkait dengan efek samping yang muncul karena kelebihan dosis. Ya. Efektivitas obat penderita, kemudian obat yang dipertahankan 7-15 bulan. Obat ini dipertahankan 7-15 bulan atau mungkin bisa lebih panjang kalau pasien tidak ada perbaikan. Ya, bisa lebih panjang kalau tidak ada perbaikan. Ya, tidak hati-hati kita kontrol dengan baik. Oke. Nah, terus bagaimana dengan terapi-terapinya? Terapi yang pertama di sini ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi ini bukan dengan edukasi, tidak cukup, bukan ya. Dan farmakologi yang di sini ada nih psikoterapi ataupun elektrokonvulsif. Untuk psikoterapi itu bisa diberikan ini sama efektifnya dengan antidepresa. Tidak ada efek samping, murah, merupakan konsentrasi pada depresi ringan. Nah ini yang bagian pertama. Kemudian elektrokonvulsif terapi dengan menggunakan kejutan listrik, terapi yang aman dan efektif tapi dapat menimbulkan efek seperti di kucing kognitif. CCD bukan ada kebiasaan cepat, misalkan ya pasien yang tiba-tiba depresi, biasanya begini, pasien yang shock, pasien yang shock itu tiba-tiba dia mengalami tekanan mental dalam bersamaan dengan yang sangat besar. Biasanya terjadi gini atau kekuatan yang tiba-tiba biasanya ada beberapa orang yang tiba-tiba shock yang nggak tahan ya. Nah tiba-tiba bisa jadi gila atau bangkrut. Biasanya kan kita terlihat di film ya enggak. Nah ini ketika dia mendapatkan shock masalah yang dalam jumlah yang sangat besar sekali kapasitas yang bisa ditangkap otaknya. Nah makanya biasanya sudah seleksi. Nah kalau kayak gitu tiba-tiba seperti itu bisa diberikan ini. Nah kayak gini dikejutin listrik ya disetrum tapi jangan membantah kalau ini kan film-film psikopat biasanya ada kejutan listrik ya untuk membantu memacu neurotransmitter ya membantu simulasi dari neurotransmitter. Paham ya? Nah, kalau
Obat-obatannya bagaimana? Nah, ini untuk obat-obatannya seperti yang saya katakan, depresi itu obatnya tidak berhenti cuma satu, tapi banyak banget depresi ya. Ini ada golongan SSRI, SNRI, aminamidon, triazotribin, kemudian ada trisiklik, ada tetrasiklik, antibiotik, tetrasiklik. Kemudian ada aminasi itu. Nah, ini obat-obat yang bisa digunakan untuk pasien depresi. Bisa salah satu, bisa dosis rendah, bisa dosis tinggi, ataupun bisa kombinasi. Ya, nah ini obat-obat. Paham? Ada sini? Ini obat-obatnya. Nah, kemudian untuk algoritmanya, sebenarnya algoritmanya panjang, bukan cuma ini, tapi ini harusnya jurnal di sini ya. Cuma jurnalnya itu dia di blog sama PubMed ya. Jadi nanti saya coba cari yang lagi. Semoga nanti saya dapat. Jadi ini harusnya sebenarnya ini jurnal seperti di blog jurnalnya. Karena internet juga saya nggak tahu gimana. Tapi nanti saya berikan link itu, coba kalian cari sendiri ya. Apakah bisa diklik kalau tidak bagaimana. Kalau enggak nanti tinggal dicari aja di bagian PubMed terkait dengan algoritma depresi. Ya. Oke, nah ini nggak bisa ya. Jadi nanti kalian kalau saya berikan filenya tinggal diklik aja bagian ini. Nah ini link ya. Lihat nggak? Lihat ya linknya ya. Nah ini. Oke. Nanti tinggal kalian klik aja bagian ini, kemudian terbuka di situ algoritma pengobatan. Kenapa? Karena sebenarnya algoritma pengobatan pada depresi ini bukan hanya ini saja. Ini hanya bagian uncomplicated nih. Di bagian jurnal ini ya, itu algoritma pengobatan depresi bisa sampai ini. Depresi, serangan depresi moderat, kemudian kekaran, kemudian kambuhan, dan macam-macam ya. Internet itu algoritma nanti tinggal kalian lihat posisi pasiennya ini bagaimana, apakah pasien uncomplicated kah? Nanti di posisinya ada depresi uncomplicated ya. Nah, jadi kalau misalkan pasien ini contoh uncomplicated, pasien datang dalam keadaan depresi uncomplicated, kemudian tanpa ada kontraindikasi tetap obat-obatan depresan, maksudnya obat-obatan depresan itu dia tidak punya kontraindikasi dengan kondisi patologisnya ya, kondisi tubuhnya ya, maka kita bisa berikan dia obat. Nah, obat yang diberikan selain terapi untuk pasien depresi itu adalah SSRI. Nah, silakan tinggal dipilih nanti SSRI yang sama dengan kondisi patologis pasien siapa Pak. Kembali ya, individual, ingat obat-obat itu bersifat individual. Nah, nanti tinggal dipilih dari SSRI ini syarat-syarat dengan aptek inhibitor, obat yang mana yang aman untuk pasien itu. Obat yang mana yang aman untuk pasien. Paham? Paham ya? Nah, nanti tinggal ingatkan itu, kemudian dia cek monitornya. Nah, untuk selanjutnya kalian tinggal bisa baca-baca. Ya. Nah, ini switch alternatif, switch macamnya. Oke, sampai pasien ini dikatakan terkontrol dengan baik. Oke, paham sampai sini? Saya nanti udah bisa berkali-kali kalau ya. Oke, sampai sini ada yang terkait dengan bagaimana depresi ini. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, salah bila silakan. Pak, izin bertanya Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Suara kamu terdengar, tapi tampilan kameramu hanya laut yang indah ya. Oke, tidak masalah. Silakan kan. Kamar. Iya, oke, masalah. Bagaimana masalah? Pak, mengenai referensi di kelas pengobatan, itu berarti sama kayak Pak? Betul sekali. Sama saja seperti ini. Biasanya itu terjadi ketika pasien depresi sudah dikasih obat dalam waktu periode tertentu, misalnya setahun 2 tahun, kemudian tidak muncul gejala depresi, biasanya dokter akan memutuskan untuk tapering off dosis obat. Tapering off berhenti dengan obat kan? Ya. Nanti ketika dia sudah berhenti dengan obat, akan pantau pasien. Tapi pasien itu punya riwayat depresi, maka kemungkinan dia bisa kembali. Jadi
Ketika dia sudah berhenti obat, kemudian dipantau terus hari-harinya. Kalau seandainya tiba-tiba muncul lagi, maka dia katakan relapse. PKN. Gitu. Baik, Nah, Pak. gimana? Diberikan lagi terapinya. Jangan terapi yang kemarin, dimulai dari terapi awal. Ya, kembali lagi ke dokter, nanti beritahu, oh kamu lagi ya, kita berikan lagi obat dengan status dosisnya seperti ini. Jadi bukan dengan dosis yang paling terakhir, tapi akan dimulai lagi dari Untuk obatnya sama-sama, Pak. obatnya akan dikali lagi. Kalau seandainya obat yang kemarin ternyata pasien tidak kontraindikasi dan masih efektif, bisa dilanjutkan obat kemarin, tapi dengan dosis yang berbeda. Oh, berarti kalau misalkan dia relapse ya, Pak. Maksudnya Betul. relapse terus pakai lebih dari 1 tahun dia belum kunjung baik-baik, berarti bisa rekomen maka dia lagi ke dosis awal dan obatnya. Oke, begini. Obat awal, misalnya kita pakai obat satu nih, SSRI ya, kemudian dipakai. Dia mungkin kambuh-kambuhan di situ selama 2 tahun. Jadi misalnya misalkan dia diberikan obatnya adalah citalopram. Kita berikan obat di tahun pertama nih. Bulan pertama sampai 1 tahun kita berikan obat citalopram. Dia mati dalam beberapa bulan. Ternyata di beberapa bulan itu dia kambuh-kambuhan nih. Maka biasanya obat yang di awal itu citalopram kita evaluasi dosis. Apakah signifikan dikombinasi. Intinya kita variasi obat-obatnya sampai pasien itu tidak muncul lagi. Kalau sudah muncul serangannya, misalkan di sini tidak muncul, nah pantau lagi obatnya selama 1 tahun, 5 sampai 15 bulan pantau dengan obat dan dosis yang sama. Kalau seandainya dalam 2 tahun lebih tidak muncul lagi, maka kita bisa pertimbangkan untuk menghentikan obat-obat. Menghentikan bagaimana dengan lakukan taper out. Jadi obat-obat yang diberikan dikurangi dosisnya perlahan-lahan sampai pasien itu sudah berhenti minum. Aman kan itu? Nah, tapi pasien itu bisa saja kembali relapse lagi, muncul lagi. Oke. Nah, tapi dipantau tuh tiap hari. Kalau seandainya tiba-tiba pasien dalam suatu waktu lagi muncul kembali depresinya karena kambuh, maka pasien itu sudah kembali ke dokter, kemudian akan diberikan terapinya apa? Diperhatikan lagi. Apakah pakai terapi terakhir? Bisa saja pakai terapi terakhir selama ketika terapi terakhir tidak punya kontraindikasi, tidak ada efek samping dengan kondisi dia saat ini, maka bisa diberikan terapi terakhir. Tapi kalau ternyata terapi terakhir udah nggak cocok, misalnya pasien kondisinya sudah berubah, ada penyakit ini, ada penyakit apa yang kontraindikasi dengan obat terakhirnya, maka dicari obat lain yang jauh lebih aman. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi tanya? Silakan, Bismillah. Ya, Pak, apakah saya terdengar jelas? Dengar jelas. Ya. Jadi tadi yang dijelasin Bapak itu apakah bakal sama juga kalau misalnya ini terjadi dari relapse sama? Terjadi Relapse sama. sangat mungkin. Bisa terjadi di relapse pertama, 2, 3. Jadi ini prinsip dari obat-obat depresi atau obat-obat kejiwaan. Kita tidak bisa menjudge obatnya apa. Yang pertama adalah kita lihat kondisi patologis pasien dulu. Pasien ini kondisinya A, B, C. Kita cari obat yang paling aman dan terapinya kan pakai SSRI ini. Ya kan? Kita cari aja. Kalau kamu dikasih ternyata pasien terindikasi bagi apanya. Kasih SSRI kalau ternyata pasien karena kondisi apa. Kita carikan yang paling aman. Misalkan ada dapat paling aman, misalkan paling aman, berikan obat. Dipakai dalam beberapa bulan, ternyata tiba-tiba pasien masih sering kambuh. Tingkatkan dosis. Masih sering kambuh lagi, tingkatkan dosis sampai dosis maksimum. Nggak bisa tambah dengan obat lain. Kombinasi dengan obat yang lain. Gunakan kombinasi obat yang lain. Tidak muncul, pantau terus, tetap digunakan obat dipantau terus, pasien selama beberapa bulan tidak muncul, maka kita pertimbangkan akan menghentikan obat. Prinsipnya sama semua seperti penyakit. Ya, cuma obatnya ini jauh lebih kompleks, obat-obat depresi karena tipikalnya lebih banyak dibandingkan dengan obat-obat epilepsi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah depresi bisa sembuh, sebenarnya riwayat depresi kalau sudah pernah depresi akan sembuh. Bisa saja akan kambuh. Resiko dia untuk kembali dibandingkan orang yang belum pernah kena depresi dan baru mau depresi. Berarti gitu.
Ya, tapi apakah kalau kelompok hidup yang harus juga ketika mentalnya tidak kontrol selama beberapa periode dia muncul lagi serangannya, ya berarti pasien itu diasumsikan kontrol. Jadi bisa kita lepas pada bulannya dulu, kemudian kita pantau kondisi sehari-hari. Kalau tiba-tiba suatu waktu mungkin karena dia stres yang berkepanjangan lagi, ada pacuan yang lebih besar lagi, dan kemudian dia stres, ya berarti mulai lagi pelan-pelan. Seperti itu. Ya, ingat bahwa itu tidak meningkat individual. Obatnya tidak meningkat individual. Kondisi individual nanti akan menyesuaikan obatnya. Ya, kalau kondisinya sekarang A, obatnya mungkin cocok si A juga. Tapi kalau beberapa tahun kemudian udah jadi maka obatnya nggak cocok lagi, ganti. Ibaratnya gitu. Mungkin nggak obatnya akan kembali lagi. Misalnya sekarang dia pakai obat, ternyata tidak cocok, diganti obat lain. Kemudian sembuh. Kemudian kamu lagi, boleh nggak pakai obat tambahan? Selama tidak efek samping, boleh lagi kasih obat tambahan. Ibaratnya gitu. Ya. Coba lagi di akal pasien. Oke, ada lagi tanya? Oke, ada. Kalau begitu, saya cukup pertemuan kita kali ini. Terima kasih semua latihannya. Silakan ditanya untuk kasus. Kalau bukan besok, mungkin hari ini. Ya, siapa kelompok yang belum tampil, kita sampaikan. Oke, sama hari ini sampai besok. Silakan yang belum masuk namanya di kelompok dikonfirmasi lagi ya, dicatat di grup aja. Oke, jadi nanti bisa baik lagi. Karena PRS tadi ditutup, harusnya ada fix nama-nama masih saya ambil mata kuliah lain. Oke. Kalau begitu saya cukup teman-teman kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.